Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hai sahabat Like Oracle, kali ini saya akan mereadingkan tentang bagaimana keadaan kalian, kondisi kalian di tahun 2025. Perlu diingat ini adalah general reading ya. Jadi pembacaan kartu secara umum bisa resonate yang berarti cocok, bisa tidak, bisa juga vice versa yang berarti terbolak-balik. Jadi diharap bijak dalam menonton video seperti ini ya. Namun jika ada hal yang positif di dalam pembacaan kartu tarot ini, kalian harus mengklaim, mengaminkan agar energinya dapat terserap dan menjadi kenyataan pada diri kalian. Hai sahabat Gemini, saya akan mereadingkan bagaimana kalian di tahun 2024 ya. Tapi sebelum itu saya akan menshuffle kartu terlebih dahulu dan saya akan menyerap energinya. Bagaimana kondisi kalian, keuangan kalian, karir kalian di tahun 2025. Saya akan mengambil beberapa kartu. Saya akan jadikan readingan. Ada jumping cardnya 1, jumping card lagi 2, kartu ketiga, kartu keempat, dan kartu kelima. Kursi Gemini, keuangan kalian, karir kalian di tahun 2025 mendatang. Saya akan membacakan satu persatu. Untuk kartu yang pertama, di sini muncul kartu Knight of Wands. Kartu ini adalah kartu yang penuh dengan energi, semangat, dan dorongan untuk maju. Dalam konteks karir dan keuangan, kartu ini menunjukkan bahwa Gemini akan penuh dengan semangat dan motivasi untuk mengejar tujuan kalian. Ini adalah periode di mana Gemini merasa sangat berani untuk mengambil risiko dan berusaha keras dalam pekerjaan atau usaha baru. Ada kemungkinan besar Gemini akan terlibat dalam proyek-proyek baru yang menantang dan memerlukan kreativitas serta keberanian. Namun, kartu ini juga mengingatkan agar Gemini berhati-hati dalam menjaga fokus dan jangan terburu-buru. Karena energi yang berlebihan bisa menyebabkan keputusan yang kurang matang. Jadi tetap hati-hati ya, meskipun kalian semangat, tapi kalian juga harus berhati-hati dan waspada. Untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu Five of Pentacles, tantangan keuangan dan rasa kehilangan. Five of Pentacles mengindikasikan perasaan kekurangan atau kesulitan dalam hal keuangan. Ini bisa berarti bahwa Gemini mungkin akan menghadapi masalah keuangan, seperti pengeluaran yang tak terduga, hutang, atau bahkan kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Kartu ini menunjukkan adanya perasaan terisolasi atau terperangkap, baik dalam karir atau situasi keuangan kalian. Mungkin ada rasa kekurangan yang dirasakan, yang bisa mengganggu keseimbangan finansial Gemini di tahun sebelumnya, atau di awal tahun mungkin. Namun kartu ini juga mengingatkan untuk tidak menyerah. Meski ada kesulitan, Five of Pentacles seringkali mengisyaratkan bahwa ada bantuan atau peluang yang tersedia jika Gemini mau mencarinya. Kartu ini juga memberi pesan agar tidak terlalu fokus pada rasa kekurangan, melainkan mencari cara untuk bangkit dan mencari jalan keluar. Ayo Gemini, semangat, kamu harus bangkit. Dan di kartu ketiga di sini muncul kartu Eight of Swords, rasa terperangkap dan stres. Eight of Swords menunjukkan perasaan terperangkap, terbatas, atau terkekang. Dalam konteks karir, ini bisa menunjukkan bahwa Gemini merasa terjebak dalam pekerjaan atau situasi keuangan yang membatasi. Bisa jadi kalian merasa tidak memiliki banyak pilihan atau terperangkap dalam situasi yang membuat kalian merasa cemas atau stres. Kartu ini mengingatkan bahwa rasa terperangkap seringkali disebabkan oleh persepsi atau ketakutan, bukan kenyataan. Ini adalah saat yang baik untuk Gemini untuk mencari cara
untuk melepaskan diri dari belenggu tersebut, baik dengan berbicara dengan atasan, mencari peluang baru, atau mengubah cara pikir kalian. Di kartu yang keempat, di sini muncul kartu Two of Pentacles, keseimbangan dan pengelolaan keuangan. Two of Pentacles menunjukkan kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai tanggung jawab, terutama dalam hal keuangan dan pekerjaan. Gemini mungkin akan dihadapkan pada situasi di mana kalian harus mengelola berbagai aspek kehidupan secara bersamaan, baik pekerjaan, keuangan, atau kewajiban pribadi. Kartu ini mengisyaratkan bahwa Gemini harus belajar untuk mengelola sumber daya kalian dengan bijaksana, mungkin dengan cara mengatur anggaran yang lebih ketat, atau membuat prioritas dalam pekerjaan. Ini juga bisa menunjukkan bahwa Gemini perlu lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan dalam karir atau situasi keuangan. Dan di kartu yang terakhir di sini muncul kartu Two of Cups, perayaan. Bisa jadi dengan perayaan ya. Di sini mungkin adanya kesempatan, kebahagiaan, peluang yang mungkin muncul. Mungkin di akhir tahun atau di pertengahan sampai akhir, kalian akan merasakan jawaban, akan menemukan solusi dari permasalahan hidup kalian. Kalian merasa tenang dan kalian merasa bangga dengan apa yang telah kalian capai. Usaha-usaha kalian selama ini akan membuahkan hasil. Kalian akan merasa bebas dari keterbelengguan kalian selama ini di tahun 2025. Meskipun di awal tahun kalian masih merasakan tekanan, atau kalian merasakan ketidaknyamanan, tekanan, atau tanggung jawab yang luar biasa, tapi di akhir tahun, mulai di pertengahan tahun, kalian akan sudah menemukan jalan keluar. Meskipun dari sedikit demi sedikit, tapi di akhir tahun mungkin kalian akan menemukan jawabannya, menemukan solusinya, dan menemukan berkat. Atau menemukan jalan keluar dari masalah hidup kalian, dan kalian akan merasakan kesenangan ini di tahun 2025. Meskipun jalannya panjang ya untuk si Gemini, kalian harus melewati hujan, badai, kalian harus melewati tingkat rintangan, tantangan yang mungkin itu muncul dan membuat kalian sedikit stres atau overthinking. Tapi di tahun 2025 masih ada kesempatan baik, masih ada jalan keluar. Jadi Tuhan masih baik kepada kalian untuk sahabat Gemini. Masih ada perayaan, masih ada kabar baik, berita baik, atau kerja keras selama ini akan membuahkan hasil. Mungkin saat ini atau masih di awal tahun masih dalam fase berjuang ya, masih dalam fase stres, atau kalian masih dalam keadaan overthinking, apakah aku mungkin mencapai itu, apakah aku bisa, masih kayak gitu perasaan kalian. Tapi sebenarnya kalian bisa, kalian mampu kok, kalian akan mendapatkan itu. Seperti di gambar ini, kalian akan mendapatkan penghargaan seperti atau piala-piala ini, kalian akan mendapatkan itu. Kalian akan bangga, kalian akan merasa happy, puas dengan pencapaian kalian. Meskipun berat, tapi kalian harus melaluinya, melewatinya dengan baik ya, dengan hati yang bijak, dengan sabar, dengan teguh ikhlas. Bahwa Tuhan memberikan cobaan kepada kalian, Tuhan yakin jika kalian ini mampu. Dan semakin berat ujian yang kalian hadapi, semakin besar pula rezeki yang akan kalian nikmati, yang akan Tuhan kasih kepada kalian. Untuk sahabat Gemini, jadi kalian jangan terlalu overthinking atau stres dengan masalah-masalah hidup kalian. Meskipun berat ya yang kalian lalui, yang kalian hadapi, keuangan kalian sedikit seret mungkin, kalian belum mencapai kestabilan keuangan di bulan sekarang atau sampai awal tahun 2025, kalian masih dalam fase berjuang. Kalian tapi tetap mau berusaha keras kok untuk kehidupan kalian. Kalian masih sportif dan kalian tetap mau berusaha, kalian tidak menyerah gitu aja. Dan dengan kerja keras kalian akan mendapatkan hasil. Meskipun mungkin awalnya terlihat sangat sedikit, tapi mungkin di tahun 2025 pertengahan adalah gongnya, adalah puncaknya. Kalian mendapatkan suatu penghargaan, mendapatkan suatu uang, atau kalian bisa, atau
kalian tiba-tiba diangkat jabatan, karir kalian naik, usaha kalian yang kalian bangun dari sekarang atau di awal tahun itu melejit, mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban, mendapatkan bantuan, atau kalian mendapatkan tawaran bagus. Yang jelas Gemini, meskipun ada sedikit rintangan, tantangan membuat kalian stres, sedih, kecewa, bingung, atau mau ngapain, tapi kalian masih bisa melewatinya. Kalian bisa survive, kalian bisa meyakinkan diri kalian sendiri, kalian yakin dengan kemampuan kalian, dan benar impian-impian kalian selama ini akan menjadi nyata. Dan impian besar sekalipun akan menjadi nyata di tahun 2025. Mungkin kalian ingin membeli sesuatu, kalian bisa. Kalian ingin melunasi hutang kalian, kalian bisa di tahun 2025 ini. Meskipun kalian banyak hutang sekalipun, tapi di tahun 2025 mungkin kalian juga bisa melunasinya. Kalian terbebas dari terbelenggu itu, kalian bebas dari rasa cemas, dari rasa kekhawatiran, rasa terjebak, terbelenggu. Kalian bisa melewati ini semua dan digantikan dengan hal yang sangat luar biasa dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa, kesehatan, keberkahan, keberuntungan, dan banyak sekali lainnya yang akan membawa perubahan positif kepada hidup kalian. Dan kalian akan mencapai puncak kestabilan ekonomi di tahun 2025. Kestabilan ekonomi yang sangat luar biasa membuat kalian sangat bahagia dengan pencapaian itu. Bahkan keluarga kalian juga bangga dengan pencapaian kalian. Kalian akan merayakan itu. Mungkin dulu kalian belum bisa membahagiakan orang tua kalian, tapi di tahun 2025 sudah ada cerah, titik terang untuk kalian bisa membahagiakan orang tua kalian. Kalian sudah bisa membelikan sesuatu barang atau keinginan orang tua kalian. Tidak hanya memenuhi impian-impian kalian sendiri, tapi kalian juga memenuhi keinginan orang tua kalian, anak-anak kalian, pasangan kalian untuk si sahabat Gemini. Zodiak Gemini di tahun 2025. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak cobaan, tapi kalian bisa menghadapinya, melewatinya dengan hati tenang dan baik. Saran saya lebih baik kalian berdoa ya. Jika ada masalah, jangan terlalu terpuruk dengan keadaan, jangan overthinking. Kalian harus lebih peduli lagi dengan kesehatan kalian juga. Pikiran kalian jangan terlalu stres atau berpikir yang macam-macam, karena pikiran itu penting untuk kehidupan kalian ke depannya. Jika kalian berpikir negatif, hidup kalian juga akan negatif yang datang pada diri kalian, karena otak itu menyerap apa yang kita pikirkan. Jika kalian berpikir positif, yang datang pada hidup kalian juga akan hal-hal yang positif. Oke, untuk sahabat Gemini, jadi jangan terlalu khawatir banget tentang masa depan kalian. Di depan ada titik terang, ada cahaya terang untuk kalian, kehidupan kalian, kelayakan ekonomi kalian. Oke, lalu bagaimanakah kesehatan kalian untuk sahabat Gemini di tahun 2025? Bagaimana kesehatan Gemini di tahun 2025? Bagaimana kesehatan Gemini di tahun 2025? Oke, untuk sahabat Gemini, bagaimana kesehatan kalian? Dan di sini muncul kartu Ten of Wands. Ten of Wands seringkali menggambarkan beban yang berat atau tanggung jawab yang menumpuk. Jika kartu ini muncul mengenai pembacaan kesehatan Gemini di tahun 2025, ini bisa menunjukkan bahwa kalian mungkin akan merasa kelelahan atau terbebani oleh tekanan, baik dari pekerjaan, kehidupan pribadi, atau masalah lainnya. Dalam konteks kesehatan, kartu ini mengingatkan Gemini untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kelelahan fisik atau mental. Bisa jadi kalian akan merasa terlalu banyak yang harus diurus, sehingga bisa berdampak pada kesehatan kalian, baik itu dalam bentuk stres, kelelahan, atau bahkan masalah fisik akibat kurangnya perhatian terhadap tubuh. Saran saya, prioritaskan diri sendiri. Penting untuk Gemini untuk mencari cara untuk mengurangi beban atau delegasi tugas atau tidak merasa terlalu terbebani.
Jadi jika kalian merasa beban kalian berat atau pekerjaan kalian berat, kalian juga harus memberikan ruang untuk diri kalian sendiri. Jangan terlalu ngoyo. Semangat boleh, tapi kalian juga harus mengontrol, mengelola kesehatan kalian. Bagaimana tubuh kalian, bagaimana kondisi kalian, agar hidup kalian tetap seimbang. Lalu yang kedua, memanajemen stres. Mencari cara untuk mengelola stres melalui meditasi, olahraga, atau hobi yang menyenangkan atau menenangkan bisa sangat membantu untuk kalian. Dan juga istirahat yang cukup. Jangan ragu untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Tetapi seiring berjalannya waktu, lebih baik untuk berbagi tanggung jawab dan menjaga keseimbangan hidup agar tetap lebih sehat dan bugar. Jadi kalau misalnya kalian tidak sanggup atau tidak mampu, ya udah jangan keburu-buru diselesaikan. Atau kalian jika dalam pekerjaan mungkin ya, kalian bekerja dan ingin menyelesaikan pekerjaan kalian sendiri. Jika kalian merasa tidak sanggup atau tidak mampu, lebih baik kalian ngomong ke partner kerja kalian agar saling membagi tugas, agar kalian tidak merasa terbebani sendirian. Toh teman kalian juga akan membantu kalau kalian ngomong. Cuman saja kalau Gemini ini kadang sungkan mau ngomong. Lebih baik kalian ngomong aja, aku butuh bantuan ini gitu. Agar kesehatan kalian juga tetap terjaga, tetap aman. Karena kalau kalian tidak ngomong, teman kalian juga nggak akan ngerti. Atau misalnya kalian adalah seorang suami istri dan kalian butuh peran suami kalian mungkin untuk membantu mengurus anak atau gimana. Kalian ngomong aja ke suami kalian, aku butuh bantuan. Gini. Jangan diselesaikan semuanya sendiri, tapi itu membuat beban berat untuk kalian dan tiba-tiba kalian sakit. Toh kalau sakit, yang bingung juga kalian sekeluarga karena tambah bebannya tambah numpuk. Pekerjaan rumah nggak beres, kalian sakit, anak kalian nggak ada yang ngurus. Jadi luangkanlah waktu untuk diri kalian sendiri. Untuk sahabat Gemini ya, di tahun 2025 kalian harus lebih berani untuk ngomong. Bebanku berat, aku tahu harus lebih berani untuk ngomong. Kalau kalian merasa nggak kuat atau gimana, ya udah istirahat dulu, jangan terlalu ngoyo. Istirahat, luangkanlah untuk kalian sendiri. Misal kalian perlu me time, ya udah me time aja untuk diri kalian sendiri. Misal kalian kepingin makanan enak atau apa, beli agar kalian tidak terlalu stres dan tidak terlalu terbebani. Oke, untuk Gemini, kesehatan kalian di tahun 2025, kalian harus berani ngomong, harus berani speak up agar kesehatan kalian juga terjaga, agar kalian tetap sehat, tetap bugar ya, Gemini. Lalu, di bulan berapakah kalian bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan untuk si Gemini? Di bulan berapa kalian bisa membeli suatu barang yang kalian inginkan? Di bulan 9. Di bulan 9 kalian akan bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan. Entah ini nominalnya kecil atau besar, tapi kalian sudah bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan di bulan 9. Kalian akan merasakan kesenangan, ketenangan, kedamaian hati di bulan 9 ini. Karena kalian bisa membeli sesuatu barang, entah ini tas, sepatu, pakaian, atau kalian membeli yang kalian senangi, atau handphone, sepeda, motor, atau bahkan mobil ya. Kalian sudah bisa membeli ini di bulan 9 nantinya. Dan ini membuat kalian merasa senang, keluarga kalian pun juga senang karena pencapaian kalian. Keluarga kalian merasa bangga dengan pencapaian kalian. Di bulan 9 kalian akan bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan. Saya harap sih ini nominalnya besar ya, yang besar. Tapi yang jelas kalian bisa kok. Mungkin dari kerja keras kalian selama ini membuahkan hasil. Entah kalian yang Gemini yang cewek, kalian tiba-tiba beli perhiasan. Di bulan 9 ini uang kalian sudah terkumpul.
Mungkin kalian sudah mengumpulkan uang dari dulu-dulunya, bulan-bulan lalu, terus di bulan 9 ini uang kalian terkumpul dan bisa membeli suatu barang itu. Entah kalian membeli handphone pengeluaran terbaru, atau kalian beli sepeda baru. Intinya di bulan 9 akan ada kabar baik, berita baik, kalian bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan. Lalu, di bulan berapakah kalian mendapatkan rezeki besar? Di bulan berapakah kalian akan mendapatkan rezeki besar? Bulan berapa di tahun 2025 Gemini akan mendapatkan rezeki besar? Di bulan 2. Di awal tahun sih kalian sudah bisa berarti ya, kalian sudah ada gambaran atau pandangan atau rezeki besar di bulan 2. Jadi di bulan Februari kalian akan mendapatkan rezeki besar, rezeki nomplok yang nominalnya sangat luar biasa. Entah tiba-tiba kalian mendapatkan uang dari saudara kalian, atau kalian mendapatkan bonus, atau kalian mendapatkan tawaran baru dan udah dikasih uang, atau kalian iseng-iseng ikut giveaway dan kalian mendapatkan itu, atau kalian yang ikut arisan kalian mendapatkan arisan. Yang jelas di bulan 2 akan membawa keberuntungan untuk kalian si Gemini. Kalian akan mendapatkan keberuntungan itu dan kalian akan merasa bangga di bulan 2. Jadi di bulan Februari, di awal tahun kalian sudah merasakan kebahagiaan itu. Kalian akan mendapatkan rezeki nomplok untuk si Gemini. Lalu saya akan mereadingkan untuk kisah cinta kalian. Saya akan mengambil tarot yang berbeda agar energinya juga berbeda, oke? Saya akan mereadingkan untuk sahabat Gemini yang single terlebih dahulu. Bagaimana kisah cinta Gemini di tahun 2025 untuk yang single? Bagaimana kisah cinta Gemini di tahun 2025 untuk yang single? Saya akan mengambil 3 kartu dan saya akan mereadingkan satu persatu. Di sini muncul kartu Two of Cups, yang kedua Death, yang ketiga Queen of Wands. Untuk kartu yang pertama, di sini muncul kartu Two of Cups. Kartu ini adalah simbol dari hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Menunjukkan bahwa Gemini berpotensi bertemu dengan seseorang yang sangat cocok secara emosional. Meskipun Gemini saat ini masih single, kartu ini menggambarkan bahwa kalian memiliki peluang untuk mengalami koneksi yang mendalam dan saling mengerti dengan seseorang, yang bisa berkembang menjadi hubungan yang seimbang dan penuh kasih. Mungkin seseorang yang baru akan datang, atau mereka mungkin lebih terbuka untuk menjalani hubungan yang lebih seimbang dan penuh kasih. Dan untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu Death. Kartu ini menandakan perubahan besar dan transformasi. Dalam konteks kisah cinta Gemini yang single, ini bisa berarti bahwa kalian akan melepaskan pola lama atau kebiasaan yang menghalangi kalian untuk membuka hati. Mungkin ada perasaan atau pengalaman masa lalu yang perlu kalian lepaskan terlebih dahulu untuk bisa bergerak maju dan menerima cinta baru. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi perlu untuk mencapai hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan di masa depan. Ini juga bisa berarti akhir dari periode kesendirian dan awal dari fase baru yang lebih terbuka terhadap cinta. Jadi untuk Gemini yang single, kalian harus cepat, kalian nggak boleh terjebak di masa lalu ya, kalian nggak boleh tinggal di masa lalu, kalian harus bangkit dan move on, karena di depan akan ada sesuatu hal yang indah menanti kalian. Akan ada seseorang yang datang pada hidup kalian dan membawa cinta yang besar untuk kalian. Dan untuk kartu yang ketiga, di sini muncul kartu Queen of Wands. Kartu ini menggambarkan seseorang yang penuh gairah, percaya diri, dan menarik. Bagi Gemini yang single, Queen of Wands menunjukkan bahwa kalian akan menjadi sangat magnetis dan memancarkan energi yang positif. Kalian akan merasa lebih percaya diri dan lebih berani dalam mengejar hubungan atau bahkan membuka diri untuk cinta. Jika ada seseorang yang datang ke dalam hidup kalian,
Orang tersebut mungkin akan terpesona oleh kecerdasan, energi, dan pesona Gemini yang kuat. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa Gemini harus lebih berani dan aktif dalam mencari cinta. Atau mungkin kalian akan bertemu dengan seseorang yang penuh semangat dan percaya diri. Jadi kesimpulan dari ketiga kartu tersebut adalah di tahun 2025, kisah cinta Gemini yang single akan terpenuhi dengan peluang untuk transformasi dan perubahan yang mendalam. Two of Cups menunjukkan bahwa kalian memiliki potensi untuk bertemu dengan seseorang yang benar-benar cocok. Tetapi kalian harus melepaskan terlebih dahulu emosional atau masa-masa lalu kalian yang membawa kalian sakit hati mungkin. Jadi kalian harus berani meninggalkan masa buruk kalian atau masa lalu kalian dan siap menerima cinta baru. Queen of Wands menunjukkan bahwa Gemini akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk memulai hubungan baru dengan penuh energi dan penuh semangat. Tahun 2025 dapat membawa Gemini dalam hubungan yang penuh gairah dan kedalaman dan kedamaian. Tetapi kalian harus terbuka untuk perubahan dan siap melepaskan masa lalu untuk menjambut cinta yang lebih baik. Oke? Jadi 2025 akan ada seseorang yang datang pada hidup kalian dan itu membawa perubahan baik terhadap kisah cinta kalian. Orang ini mungkin baik, bisa juga kaya raya, dan kalian akan sefrekuensi dengan orang ini yang membawa kalian mungkin sudah mengikhlaskan masa lalu kalian. Jadi untuk yang single, kalian tidak perlu khawatir. Yang terpenting kalian harus tetap introspeksi diri, berbenah diri, memperbaiki diri, agar cinta yang datang pada kalian juga adalah cinta yang baik, oke? Dan bagaimanakah kisah cinta Gemini untuk Gemini yang berpasangan? Bagaimana kisah cinta Gemini untuk Gemini yang berpasangan? Bagaimana kisah cinta Gemini yang berpasangan? Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari kartu yang pertama, di sini muncul kartu The Stars. Untuk Gemini yang berpasangan ya. Kartu ini melambangkan harapan, penyembuhan, dan pencerahan. Dalam hubungan, The Stars menunjukkan bahwa hubungan Gemini dengan pasangannya mungkin sedang berada dalam periode penyembuhan dan pembaruan. Ini adalah waktu yang penuh dengan harapan dan optimis, di mana pasangan Gemini akan merasa lebih dekat satu sama lain dan lebih saling memahami. Ada juga potensi untuk mencapai tingkat kedalaman dan koneksi yang lebih besar. Jika hubungan ini mengalami tantangan, kartu ini menunjukkan bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Dan kalian dapat mengatasi masalah tersebut dengan keyakinan bahwa masa depan kalian bersama akan lebih baik. Jadi di tahun 2025 akan membawa perubahan baik terkait hubungan kalian. Dan kartu yang kedua di sini muncul kartu The Fool. Kartu ini menggambarkan awal yang baru, ketidakpastian, dan keberanian untuk melangkah ke dalam petualangan tanpa ragu. Dalam hubungan, kartu ini bisa menunjukkan bahwa pasangan Gemini mungkin sedang memasuki fase baru dalam hubungan kalian. Ini di mana kalian merasa siap untuk mengambil risiko bersama atau mencoba hal-hal baru. Ini juga bisa berarti adanya pembaruan dalam cara kalian melihat hubungan, membuka diri untuk pengalaman baru, dan mungkin bahkan merencanakan sesuatu yang besar bersama. Misalnya, pindah ke tempat baru, merencanakan perjalanan, atau mengambil langkah besar dalam komitmen. Jika di sini kalian masih berpacaran, mungkin di tahun depan kalian akan segera dilamar atau melangsungkan pernikahan ke jenjang yang lebih serius, intinya di tahun 2025. Dan kalau Gemini yang berpasangan, mungkin kalian sedang merencanakan sesuatu hal besar. Misal kalian ingin pindah rumah atau membeli rumah, atau kalian ingin menambah anak, kayak gitu. Jadi tahun 2025 akan ada transformasi besar terkait hubungan kalian.
Kartu ini mengajak pasangan untuk menikmati petualangan bersama dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Jadi jangan terlalu khawatir, kalian akan tumbuh bersama-sama, berjuang bersama-sama dalam hal cinta kalian. Dan di kartu terakhir di sini muncul kartu Queen of Cups. Kartu ini menunjukkan kedalaman, emosional, kasih sayang, dan perhatian. Dalam hubungan, Queen of Cups menunjukkan bahwa ada kualitas empati dan perhatian yang sangat kuat antara Gemini dan pasangan kalian. Ini adalah energi yang penuh dengan kepedulian dan pengertian. Keduanya mungkin akan lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan kalian, menciptakan suasana yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Pasangan Gemini bisa merasa sangat didukung dan dihargai secara emosional. Dan kalian mungkin lebih terhubung dengan sisi empati kalian dalam hubungan ini. Jadi tahun 2025 kalian akan merasa sangat dicintai, mungkin kalian merasa ngertiin oleh pasangan kalian. Mungkin di tahun-tahun lalu atau di tahun ini kalian masih sering cekcok dengan pasangan kalian, tapi di tahun 2025 akan membawa perubahan baik, dampak baik terhadap kisah cinta kalian. Mungkin pasangan kalian tiba-tiba ngertiin kalian, komunikasi kalian tiba-tiba bagus. Jadi tahun 2025 akan membawa hal baik, kabar baik untuk kisah cinta kalian. Jadi secara keseluruhan, kisah cinta Gemini yang berpasangan di tahun 2025 dapat menjadi periode penuh harapan, pembaruan, dan kedalaman emosional. The Stars menunjukkan adanya keyakinan dan optimis dalam hubungan kalian, dengan potensi untuk menyembuhkan dan memperkuat ikatan kalian. The Fool menandakan bahwa kalian adalah pasangan yang mau mengambil resiko atau langkah baru, petualangan baru. Mungkin di sini kalian akan melakukan perjalanan besar mungkin, atau sekedar liburan yang itu bisa merefresh otak kalian berdua, membuat kalian merasa dihargai lagi, lebih harmonis lagi dalam hal hubungan. Dan Queen of Cups memperlihatkan adanya kehangatan emosional, kasih sayang, memberikan perhatian yang lebih, dan dukungan yang selama ini kalian butuhkan atau pasangan kalian butuhkan. Secara keseluruhan, tahun 2025 akan membawa hubungan kalian ke arah yang lebih baik, dengan petualangan untuk pertumbuhan bersama dan pengalaman emosional yang lebih mendalam. Kalian akan lebih terbuka untuk menjalani petualangan bersama, komunikasi kalian baik, saling mendukung, dan memberikan cinta yang tulus. Jadi mungkin di sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kalian masih sering cekcok atau berantem, di tahun ini, di tahun 2025 akan membawa perubahan baik. Kalian sudah tidak ada lagi cekcok, kalian sudah tidak ada lagi pertengkaran-pertengkaran. Jadi merasa hubungan kalian sangat damai, harmonis, kayak gitu. Kalian dan pasangan kalian juga mungkin tidak ada yang aneh-aneh atau selingkuh atau gimana. Di tahun 2025 aman sih, tidak ada orang ketiga dalam hubungan kalian. Oke, untuk sahabat Gemini saya rasa cukup ya untuk readingan saya tentang keuangan kalian, kesehatan kalian, kisah cinta kalian. Untuk hal baik ini, jangan lupa diaminkan dan di-share kepada teman kerabat kalian agar hal baiknya dapat terserap dan menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Oke? Saya rasa cukup dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel YouTube Like Oracle. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.